adalah debat akbar nasional bahkan internasional. Mereka akan dites psikologisnya, dan mereka juga akan dites bagian nahunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, salam Desa Raya, salam Nusantara. Peserta debat tahun 2025 akan diuji kelayakannya, akan diuji keilmuannya. Ada ilmu alatnya, ada ilmu wawasannya, ada ilmu sejarahnya, dan bukti-buktinya. Tentunya saudaraku semuanya, saya juga akan berpikir ketika debat nasab tahun 2025 ini akan diuji kelayakannya, membayangkan bagaimana dengan Habib Rizik, bagaimana dengan Bahar bin Smith begitu ya. Apakah layak menjadi peserta debat nasab tahun 2025? Untuk lebih jelasnya persyaratan-persyaratan debat yang akan digelar tahun 2025 ini, kita simak penjelasan dari Kiai Haji Muhammad Salim, pencatat nasab Sunan Derajat. Ini dia penjelasannya. Sebelum dilaksanakannya debat ataupun diskusi, tentu ada uji kelayakan, itu kan, dari segala semua sisi ya, dari semua. Karena ini adalah debat akbar nasional bahkan internasional, mereka akan dites psikologisnya, dan mereka juga akan dites bagian nahunya. Paling minimal mereka harus hafal alfiah, akan dites alfiahnya, hafalannya akan dites, dan pemahaman pendalaman tentang alfiah juga akan dites. Setelah itu mereka akan dites juga di dalam pembacaan kitab-kitab gundul atau kitab-kitab kuning. Pelaksanaan diskusi nasab yang masih berkaitan dengan Ba'alawi. Mungkin ada sedikit berita dari Tengku Kori gitu ya. Mungkin panjenengan mungkin sudah komunikasi dengan Tengku Kori. Apakah Gus Hasan sendiri yang komunikasi dengan Tengku Kori atas persiapannya si Tengku Kori ini? Ya, kalau untuk berhubungan dengan Tengku Kori belum ya. Kita baru berhubungan dengan Gus Hasan, tetapi atas informasi dari Gus Hasan, katanya Tengku Kori siap 1000% katanya ya. Nah, jadi karena kami percaya apa yang dikatakan oleh Gus Hasan ya, yang dia memang sudah berhubungan dengan Tengku Kori, bahwa Tengku Kori ini orang yang memang dia selalu berpegang teguh pada pendapatnya, dan dia selalu menepati janjinya ya, untuk benar-benar ingin melakukan suatu diskusi perdebatan akbar tentang nasabnya para Ba'alawi begitu. Jadi insya Allah statement Tengku Kori ini dapat dipegang dan dapat dipercaya begitu. Tapi tentunya nanti kami tetap akan menghubungi dari pihak Tengku Kori ketika nanti musyawarah langkah-langkah mekanisme telah kami sepakati untuk bisa terlaksana semua ini dengan baik. Karena begini, nanti kami ini bukan hanya dalam sisi perdebatan tentang ilmu nasab untuk kalangan Ba'alawi ya. Nanti kami juga akan mengundang dari pakar-pakar filolog sejarah ya, yang kami juga memberikan pada waktu untuk mereka semua untuk bisa berdiskusi tentang keabsahan nasabnya Ba'alawi ini secara kajian filologi dan secara kajian sejarah ya. Dan nanti akan ada hitam di atas putih tentang keterangan yang diberikan oleh ahli filolog ini, yang direkomendasi dan disetujui oleh mereka semua, ditandatangani apakah sah atau tidaknya nasab Ba'alawi. Terus nanti ada juga ruang diskusi khusus untuk para pakar-pakar DNA, yang kami ini insya Allah akan mengundang 5 pakar ahli DNA ya, agar mereka bisa mendiskusikan tentang keabsahan dari DNA ini. Apakah DNA ini dapat digunakan untuk perihal penetapan atau pembatalan nasab ya, pada jarak yang jauh ya, yaitu tentunya DNA yang sedang kita pas adalah DNA dari kalangan Ba'alawi begitu.
Dan nanti kami juga meminta hitam di atas putih rekomendasi yang ditandatangani dengan keabsahan dari para pakar-pakar DNA ya, yang nanti akan dipendel masing-masing apakah nasab kalangan Pak Alawi ini secara pakar ahli DNA itu terputus atau tidak. Dan juga kami akan memberikan ruang diskusi khusus bagi para alim, para ulama, pakar fikih ya, untuk memberikan suatu keputusan tentang nasab Mbak Alawi ini yang apabila dia dimasukkan ke dalam ranah hukum fikih dia tersambung atau tidak, atau apa yang diusul oleh mereka semua, dan minta catatan tertentu di hitam di atas putih juga atas rekomendasi para ulama ahli fikih tersambung atau terputus begitu. Dan kami juga meminta kepada pakar-pakar yang lain ya, seperti pakar ulama ahli nahwu, ahli syaraf ya, untuk bisa ikut andil. Bahkan kami juga menghubungi para psikolog ya, para psikologis untuk nanti sebelum acara itu dimulai, kami dari usulan beberapa saudara-saudara kami dari pakar-pakar ahlinya, sebelum acara itu dimulai, nanti ada tes uji layak. Ada tes uji layak, layakkah mereka ini dijadikan sumber atau orang yang akan menjadi debater di dalam diskusi akbar ini nanti, yaitu uji psikologis, dan diuji juga mereka kemahiran di dalam membaca kitabnya dahulu, yaitu nanti usulan dari pakar-pakar ilmu nahwu yang telah berdiskusi dengan kami, ini nanti akan ada tes nahwu tes syaraf ya, sebab kalau ini debater tidak paham nahwu, tidak paham syaraf, nanti pemahaman di dalam memahami suatu lafal makna dalam kitab itu nanti bisa salah pemahaman ya. Jadi memang harus benar-benar ahli. Semalam saya mendapat ini masukan bahwa karena ini adalah debat akbar nasional bahkan internasional, mereka akan dites psikologisnya, dan mereka juga akan dites bagian nahwunya. Paling minimal mereka harus hafal alfiyah, akan dites alfiyahnya, hafalannya akan dites, dan pemahaman pendalaman tentang alfiyah juga akan dites. Setelah itu mereka akan dites juga di dalam pembacaan kitab-kitab gundul atau kitab-kitab kuning. Kalau semua dalam psikologis mentalitas mereka itu memenuhi, terus nanti pembacaan pemahaman nahwu syaraf, pembacaan kitab kuning yang memenuhi, maka mereka akan lulus uji untuk menjadi para debater ya, supaya jangan sampai memalukan, karena yang hadir nanti ini dari pakar-pakar akademisi, yaitu insya Allah akan dihadiri oleh para profesor doktor ya, dan juga akan dihadiri dari pakar-pakar ilmuwan yang lain, bahkan ada pakar ulama nahwu, pakar ulama fikih dan yang lainnya, dan bahkan banyak sekali para santri-santri yang memang handal-handal dan hebat-hebat di dalam pembacaan kitab kuning. Jangan sampai ketika nanti mereka membaca suatu hujah yang ada di dalam kitab kuning itu ya, karena kebanyakan gundul ya, ketika mereka salah di dalam membacanya, nanti menjadi bahan sorakan yang akhirnya akan menimbulkan suatu keributan, bahkan akan menimbulkan suatu kejadian yang tidak kita inginkan begitu ya. Nanti kita akan uji sama Gus Hasan juga akan kita uji ya, grupnya akan kita uji, dan kita Tengku Qori juga akan kita uji ya, akan kita uji apakah dia mahir nahwu syarafnya ya, terutama tingkat minimal itu ya, dia ini mendalami alfiyah. Kita akan uji hafalan alfiyahnya, dan kita akan menguji juga Tengku Qori dengan syarafnya, juga pembacaan di dalam kitab kuning, pemahamannya akan diuji. Tapi ini usulan dari tadi malam itu pakar-pakar ulama ahlinya begitu, sehingga nanti jangan sampai orang-orang yang tidak memiliki kapasitas untuk berdebat itu mereka bukan ahlinya, maka akan terjadi bumerang
sangat mengecewakan. Oke, baik. Cukup panjang keterangan yang panjenengan sampaikan dan ini Ya, menjadi syarat ya bagi para yang nantinya akan melaksanakan diskusi nasab ini dari psikolog gitu kan, dari kalau pakar kesehatan ulama. tentunya ya, itu Iya, pastilah ya, sehat lahir dan batinnya gitu kan. Terus dari iya, psikologisnya, terus nanti dari kelayakan dari pembacaan bacaan kitabnya ya. Dari iya, sisi sorof nahwu sorofnya ini nanti diuji dulu. iya, Karena ini memang jangan tadi yang penjenengan sampaikan jangan sampai mengecewakan, jangan hanya menjadi ajang untuk apa ya bisa dikatakan ya saling iya. hanya Ya, sebatas karena adu mulut yang percuma itu ya. ya karena kan begini ya, perdebatan yang akan kita laksanakan ini, yang kita undang itu bukan orang ecek-ecek ya. Ini kita Iya mengundang iya iya. para pakar ya. Jadi jangan sampai orang yang menjadi tujuan utama yaitu para debat-debat ini ternyata mereka ini bukan orang yang menguasai perihal ilmu ya. Karena untuk memahami suatu makna dari lafal kalimat yang ada di kitab itu mereka harus paham nahwu sorof. Kalau tidak paham nahwu, mereka tidak akan bisa memahami dengan baik. Begitu. Kalau mereka tidak bisa memahami dengan baik, gramatika bahasa Arabnya sesuai dengan ilmu nahwu, maka pemahamannya akan salah. Ketika pemahamannya salah, maka yang jadi hanya suatu debat kusir ya. Nah, jadi begitu. Dan jangan sampai nanti mereka justru mempermalukan diri mereka sendiri. Kan begitu. Betul Tetapi betul. saya yakin karena mereka ini di di media sosial itu kan bagaikan para ahli, para ilmuwan yang ahli di dalam bakarnya ya. Betul Maka betul. ketika nanti akan diuji tes hafalan alfiah, ya, hafalan alfiahnya akan dites semuanya. Terus akan diuji tentang pendalaman alfiahnya. Terus akan diuji pembacaan kitabnya. Bagaimana tertib-tertib yang ada di dalam kitab itu bisa mereka jelaskan dengan baik ya. Begitu untuk mengetahui layak atau tidaknya mereka berbicara tentang keilmuan, apalagi tentang permasalahan nasabnya para habaib ini begitu. Ya, Baik baik tetapi ya. kalau mereka nanti tidak lolos uji, berarti mereka selama ini ya hanya berkuar-kuar dengan suatu pembahasan yang bukan kapasitas mereka untuk membahasnya begitu. Baik baik. Oke, untuk keterangan tentang uji kelayakan ya Iya, begitu ya. sebelum terlaksananya nanti sebelum dilaksanakannya debat ataupun diskusi tentu ada uji kelayakan itu kan dari Ya, segala semua sisi ya dari semua sisi. ya, Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya Kiai. ya, Tadi sudah panjenengan sampaikan bahwa akan dari moderator tentunya dari akademisi dan para ulama yang tentunya tidak diragukan kealimannya. Terus dari masalah keamanan sudah panjenengan jamin ini pasti insya Allah akan dijamin untuk keamanan dari kedua belah pihak gitu kan. iya, oke. Terus juga dihadiri dari ulama-ulama yang tentunya bukan hanya ulama lokal wilayah sini ataupun wilayah Ya, batas Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, tentunya dari ulama seluruh provinsi di Nusantara. ya, Baik, baik, baik. Berarti ini tes uji kelayakan ini sangat ketat ya. kan begitu, Kiai? Oh, ketat sekali, ketat sekali. Iya. Oke. Semuanya nanti Gus Wafi juga akan kita uji ya. Gus Wafi juga kita akan uji, terus Kiai Patah juga akan kita uji ya. Sama juga nanti dari Gus Hasan dan pihak-pihak akan kita uji semuanya. Jadi yang menguji itu pakar nanti, karena kita akan berhubungan dengan pakar-pakar ulama ahli nahwu ya. Karena di pondok pesantren saya juga ini kan 80% dominan ilmu nahwu. Jadi ketika mendengar dan melihat seseorang baca kitab itu kalau sudah nerkibnya salah itu udah rasanya malas mendengarnya kan begitu. Jadi ketika berhadapan dengan para pakar-pakar ulama ini jangan sembarangan. Mereka bukan seperti anak kecil yang bisa dibohongi. Begitu. Karena prinsip kami ketika mereka tidak mampu ya tidak mengetahui dan mendalami tentang ilmu nahwu dan syarah, bagaimana mereka akan bisa memahami isi dari makna-makna setiap ada yang dilafal, ada yang pada lafal dan kalimat-kalimat di dalam kitab itu sendiri. Karena kalau mereka membacanya salah, ya pemahamannya pasti akan salah.
Nah, jadi orang-orang seperti ini tidak bisa tidak layak dijadikan sebagai debat. Untuk pihak dari Tengku Kori sendiri ya, Tengku Kori sendiri. Ini dari sosial media yang beredar, yang kami tangkap dari sosial media, yang kami Ya. dengarkan, kami lihat bahwasanya Tengku Kori siap hadir apabila kalau bahasa kita apa ya, disangoni. Ini gimana, Ki? Oh, difasilitasi ya. Iya, Fasilitasi minta apa? Duit ya. iya. Tidak usah khawatir. Yang penting lolos uji layak dulu. Ya, Oke. lolos uji layak dulu. Nanti kalau lolos uji layak, tidak usah tanya. Insya Allah kami sudah punya donatur-donatur besar untuk masalah ini, ya. Oke, oke, Karena oke, oke, kepentingan oke, kami oke. demi umat, ya, demi bangsa dan demi negara. Tidak usah khawatir tentang itu semua. Kalau lolos uji dulu, alfiahnya harus hafal, ya, harus hafal alfiah dulu. Terus paham alfiah dulu, ya. Terus sorofnya harus totalitas mengerti, baca kitab kuningnya harus lolos uji, ya. Nanti ada pakar-pakar yang akan menguji itu semua. Pakar-pakar dari Oke. pesantren, ulama-ulama pakarnya, ya. Tapi kalau tidak lolos, ya berarti selama ini terlalu banyak kuar-kuar, gitu. Bukan Baik, baik. ahlinya, tetapi mengaku ahli, ya. Itu nanti masyarakat akan menilai semua. Oke. Jangan pula Terima. nanti yang penting, jangan pula nanti yang penting bisa baca kitab. Oh, tidak seperti itu. Kalau ulama itu tidak seperti itu. Bukan yang penting bisa baca, ya. Yang penting itu harus benar-benar mampu dan ahlinya. Kalau tidak mampu, bukan ahlinya. Jangan main-main, ya. Karena apa? Karena itu nanti bisa masuk dalam tatanan hukum, menjadi orang yang memprovokasi dengan pendapat-pendapat yang tidak jelas karena tidak memiliki suatu kemampuan. Membuat onar lah seperti itu. Untuk fasilitas semuanya sudah disiapkan, dan semoga Ya, ini bisa sampai ke Tengku Mudakori, ya. Ya, ya, semoga apa yang saya konfirmasikan kepada panjenengan ini bisa sampai ke Tengku Kori, sehingga tentunya kalau memang ada kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi oleh Tengku Mudakori sendiri, bisa untuk melengkapi kekurangannya.